Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei sobat Profesor Klik, siapa yang tidak kenal dengan hantu wanita yang satu ini? Ya, dia adalah kuntilanak, sosok hantu wanita yang paling sering menampakkan wujudnya ke orang-orang. Hantu wanita yang satu ini terbilang unik dibandingkan dengan hantu-hantu lainnya. Selain terkenal dengan hantu yang usil, terdapat beberapa hal pada hantu yang satu ini. Ngapain di sini? Hah? Nama? Hal-hal apa saja yang terdapat pada kuntilanak? Berikut Profesor Klik sudah merangkumnya. 7 hal unik mengenai kuntilanak yang wajib kamu ketahui. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini selalu menyajikan info-info menarik seputar dunia gaib dan dunia yang tak kasat mata kepada kalian. Satu, menangis. Tahukah kalian bahwa suara tangisan kuntilanak dapat membuat seseorang menjadi penasaran? Tak jarang, terkadang seseorang yang mendengar suara tangisan kuntilanak, ia akan mencari tahu di mana sumber suara itu berada. Meskipun ia tahu bahwa suara itu berasal dari kuntilanak. Entah sebab apa yang membuat kuntilanak menjadi menangis, diputusin pacarkah atau punya utang ke tetangga. Namun yang pastinya, tangisan kuntilanak akan mengarahkan kalian pada sumber suara tersebut. Biasanya suara tersebut tidak akan berlangsung lama, kemudian menghilang begitu saja. Dua, suara tertawa yang melengking. Hah? Lampu mati kok jadi sepi? Jika kalian berpergian ke daerah hutan atau tempat-tempat angker semacamnya, kemudian kalian mendengar suara cekikikan yang begitu melengking, sudah dipastikan itu adalah kuntilanak yang tidak jauh dari tempat kalian berada. Berbeda dengan suara tangisan yang membuat kalian penasaran, sedangkan suara tertawanya kuntilanak akan membuat kalian kabur seketika dan meninggalkan lokasi tersebut. Sebab suara tersebut sangat tidak enak terdengar di telinga, apalagi melihat sosoknya yang melayang ke atas sambil tertawa cekikikan. Membuat suasana saat itu sangat menakutkan. Bagi orang yang penakut, pasti akan menjadi bahan iseng hantu ciwi yang satu ini, dikarenakan kuntilanak sendiri adalah hantu yang sangat usil. Kir! Bokir! Gua dapat musuh nih! Waduh, si kakak apa dia bawa itu perempuan, itu si bolong. 3. Suka berpindah-pindah tempat. Ya, kuntilanak adalah hantu yang suka berpindah-pindah tempat. Ia sangat suka menempati daerah-daerah yang lembab yang terdapat pepohonannya, seperti di hutan, sungai, danau, dan bangunan yang setengah jadi atau bangunan yang telah lama kosong juga menjadi tempat tinggal mereka. Karena kegemaran berpindah-pindah tempat inilah, tak jarang orang melihat kuntilanak berada di jembatan, di jalan, atau di tempat umum lainnya.
Keempat, suka berada di pohon. Pohon juga termasuk tempat yang paling disukai kuntilanak. Tak jarang beberapa orang melihat kuntilanak sedang duduk di dahan pohon dengan posisi kaki yang diayun-ayunkan, atau kadang melihatnya dalam keadaan berdiri dan berada di balik pohon tersebut. Pohon yang sangat rimbun biasanya menjadi tempat untuk bersantainya para kuntilanak. Begitu juga dengan pohon bambu menjadi tempat kesukaannya kuntilanak. Biasanya seseorang yang melihat kuntilanak di pohon bambu, pasti mereka mendapati salah satu dari batang bambu tersebut tiba-tiba melengkung dengan sendirinya di hadapan mereka saat mereka sedang melintas. Mereka yang kala itu merasa bingung melihat bambu tersebut. Ternyata mereka dikejutkan oleh sosok mbak-mbak berdaster putih yang sedang nangkring di batang bambu itu. Dan ternyata sosok tersebut adalah duta sampo makhluk halus, yaitu Mbak Kunti. Wow, tidak bisa kebayang ya gimana suasana malam itu. Pak, itu apaan, Pak? Mana? Itu tuh. Apaan? 5. Kehadiran dan wujudnya yang tidak menentu. Kehadiran kuntilanak sendiri sangat sulit ditebak. Terkadang kemunculannya disertai dengan aroma wangian seperti aroma bunga kenanga, kantil, atau kamboja. Dan terkadang ia juga mengeluarkan aroma yang menyengat di hidung seperti bau busuk. Dan bahkan terkadang sama sekali tidak mengeluarkan aroma sedikit pun. Begitu juga dengan sosoknya yang mewujudkan dengan berbagai bentuk dan rupa. Terkadang melihatnya sedang menggendong bayi, atau juga melihatnya dengan wajah yang rusak, dan ada juga yang melihatnya dengan kondisi wajah yang pucat pasi. Beberapa di antaranya ada juga kuntilanak yang mengenakan kain berwarna merah, yang sering juga disebut dengan kuntilanak merah. Itu semua tergantung kuntilanak tersebut bagaimana menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang hendak ditakutinya. Enam, takut terhadap kucing dan orang yang tidak takut kepadanya. Selain hantu yang sangat usil dan jahil, ternyata Mbak Kunti takut terhadap sesuatu loh. Salah satunya adalah hewan kucing. Bagi kalian yang memiliki hewan kucing di rumah, pasti akan terhindar dari gangguan Mbak Duta Sampo yang satu ini. Mbak Kunti tidak akan berani memasuki rumah kalian sebab ada kucing tersebut. Dikarenakan kucing juga termasuk hewan yang sensitif terhadap makhluk halus. Keberadaan kucing juga dapat menetralisir aura negatif yang terdapat pada rumah kalian. Selain kucing, kuntilanak juga takut terhadap orang yang pemberani loh. Ketika kalian sedang ditakuti kuntilanak, cobalah untuk tidak takut dan melawan kuntilanak tersebut dengan cara memaki atau memarahi kuntilanak tersebut. Pasti ia akan menjauh seketika dan berpikir bahwa ia telah salah memilih korbannya. Sebab kuntilanak sama halnya seperti wanita pada umumnya yang baperan ketika sedang dimarahi. Ya namanya juga ciwi. Kuntilanak nyelakain bini gue. Kuntilanak, tunggu! Kau berani ngadepin gue? Hei, siapa lo? Enak ya bos sepeda orang nggak permisi lagi ya. Jagoan lo.
7. Memiliki perasaan suka. Tidak hanya manusia yang memiliki perasaan suka, kuntilanak juga memiliki perasaan tersebut loh. Perasaan suka yang dimiliki kuntilanak lebih cenderung ke manusia, yaitu kepada kaum laki-laki. Kuntilanak yang telah jatuh cinta kepada manusia, biasanya ia tinggal tidak jauh dari rumah pria tersebut. Bahkan kebiasaan atau keseharian pria tersebut selalu diketahui oleh kuntilanak itu. Ketika pada malam hari pria tersebut tertidur, kuntilanak akan menemaninya. Bahkan, kuntilanak dapat hadir melalui mimpi pria tersebut dengan wajah yang sangat cantik, yang sama sekali tidak dikenal pria tersebut. Maka terjadilah pertarungan kedua insan melalui mimpi, yang pada akhirnya membuat pria tersebut ketika terbangun membuatnya harus mandi junub. Biasanya mimpi ini selalu berulang-ulang dengan wanita yang sama. Bagi para cowok yang merasa jomblo, tenang, ternyata kalian tidak jomblo loh. Rupanya masih ada sosok ciwi yang menemani kalian ketika tidur. Widih, ternyata Mbak Kunti sosok yang sangat perhatian juga ya. Di sini, Om. Heh, ngapain lo di situ? Iya. Ngomong-ngomong, Itulah 7 hal mengenai kuntilanak dari Profesor Kli. Semoga menambah wawasan kita. Hendaklah kita sebagai manusia selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari gangguan yang terlihat maupun tidak terlihat. Sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.